Memasuki bulan Mei 2025, ada yang harus terus diwaspadai sebab bencana belum mereda, sementara kerawanan sosial harus menjadi perhatian. Gempa bumi dengan skala besar juga akan terjadi sebagai imbas terjadinya tsunami di negara lain di utara Indonesia. Bersama itu, gunung-gunung berapi juga mulai menunjukkan aktivitasnya yang tinggi. Bencana dari unsur api memang akan mendominasi malapetaka yang terjadi jelang pertengahan tahun, termasuk terjadinya sebuah ledakan besar yang menimpa pabrik sepatu. Lalu apa yang harus dilakukan agar selamat dari segala mara bahaya? Bagaimana dengan kehidupan para selebriti? Benarkah masih akan ada banyak artis yang bercerai? Semesta barangkali saja memang sedang penuh gejolak, tapi ulah manusia disadari atau tidak menjadi hulu picu dari setiap gejolak alam. Dan di saat alam sedang tidak menentu, ada bencana yang merupakan imbas dari bencana di negara lain. Paranormal Ki Bajra membaca bencana datang dari sisi utara Indonesia, terutama setelah tsunami terjadi di Filipina. Dampaknya akan terjadi gempa besar yang disusul bencana-bencana lain. Tapi mulai bulan Mei bukan hanya bencana yang harus diwaspadai, tapi juga pecahnya kerawanan sosial. Lalu, akankah terjadi kerusuhan massal? Lantas, apa yang harus dilakukan? Masa depan memang misterius dan penuh dengan tanda tanya. Tak usah menerka-nerka, karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti, serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Memasuki bulan Mei adalah memasuki fase-fase krusial, tidak hanya secara semesta, tapi termasuk kehidupan sosial. Banyak peristiwa besar menakutkan terjadi di bulan Mei. Tapi dalam penglihatan paranormal Ki Bajra, bulan-bulan ini yang menakutkan justru sapuan bencana dari utara. Sebagai ahli spiritual, Ki Bajra mulai merasakan ada hawa metafisika yang tidak baik setelah munculnya tsunami di Filipina. Dari selah utara Indonesia, bencana akan bergerak ke selatan, menyusuri Sulawesi, menyasar Lombok, hingga ke Pulau Jawa. Di sini yang saya melihat tidak jauh-jauh dari permasalahan tsunami sih, tapi Indonesia tidak terjadi tsunami yang saya lihat ya. Jadi saya lihat antara Juni atau Juli itu ada tsunami besar dari utara, dari arah utara. Tapi efeknya itu ke Indonesia. Jadi dari arah utara saya lihatnya ke Filipina, terus kemudian ke kepulauan Sulawesi, Kalimantan, baru ujung-ujungnya bisa sampai ke daerah Jawa, Bali, Lombok ya. Memang tsunami tidak terjadi di Indonesia, tapi Ki Bajra merasa tetap berbahaya karena rentetannya akan terjadi di sini. Salah satu yang paling mungkin adalah terjadinya gempa besar setelah tsunami di sebelah utara Indonesia. Gempa dengan kekuatan yang tak kalah kecil itu menjadi menakutkan karena Indonesia memang berada di atas lempengan perut bumi yang berpotensi memberi bencana besar. Inilah yang saya lihat kita kebagian kasarnya ya, kebagian satu gempanya itu kebagian. Kedua, ada peningkatan ketinggian air laut yang saya lihat. Jadi di berbagai desa di bagian utara pulau-pulau di Indonesia itu menurut saya kemungkinan besar itu akan naik airnya, dan juga akan terjadi banjir rob ya, mungkin ya bisa dibilang seperti itu. Dan itu saya lihat akan ada wilayah yang tadinya itu mungkin sawah, ladang, tapi jadi kerendam sama air. Nah itu yang cukup berbahaya menurut saya. Di tengah gejolak alam yang banyak memberi ancaman, ada suasana panas dalam pergaulan sosial. Perseteruan antar kelompok menunjukkan tanda-tanda meningkat akibat hidup yang penuh persaingan panas. Ki Bajra melihat ada potensi kerusuhan massal terjadi sebagai dampak kehidupan sosial yang makin rumit.
Belum lagi problematika lain seperti pengangguran dan PHK yang terus-menerus terjadi. Dan pecahnya kerawanan sosial ini perlu diwaspadai terjadi mulai bulan Mei ini. Kerusuhan ini memang berkaitan dengan tadi saya bilang eksklusivitas, yaitu ini akan menjadi masalah mayoritas dan minoritas, di mana minoritas ini masalah etnis dan agama sih. Saya lihat permasalahannya akan menjadi seperti itu. Jadi saya menghimbau untuk kita semua ya supaya tidak gampang termakan isu-isu lah soal minoritas ini, soal masalah etnis, masalah agama ini ya. Jangan terlalu gampang terkompori lah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Selalu saring ilmu-ilmu atau informasi-informasi yang kalian dapat, terutama dari internet, dari sosial media. Selalu cek dan recheck. Karena hal-hal kecil tersebut seperti itu bisa banget memicu hal-hal besar, yaitu seperti perusahaan-perusahaan yang ya seperti 98. Yang kalau saya lihat memang masalah puncaknya itu bukan di bulan Mei, tapi mulai membara itu di bulan Mei. Malah yang saya khawatirkan itu ada di bulan akhir Juni dan awal Juli, karena saya ngelihat di situ akan banyak PHK. Di situ akan lebih banyak PHK, bisa dibilang seperti itu. Akan lebih banyak PHK dan orang-orang jadi makin takut, makin cari pelampiasan. Sementara pelampiasannya kemana? Jiwa bully orang-orang akan muncul, yaitu ke minoritas. Semesta yang mewujud dalam bentuk paling bengis juga dilihat paranormal Bunda Ratu Ayu. Tapi yang paling mengerikan adalah gunung meletus yang mengirimkan lahar panas hingga ke pemukiman penduduk. Selama ini, erupsi gunung api hanya melontar lahar hingga radius 3 km. Tapi kali ini bisa lebih jauh, sehingga sangat membahayakan. Peristiwa menggiriskan ini akan terjadi menjelang pertengahan tahun akibat Gunung Keramat yang ada di Pulau Jawa. Yang terus gunung juga mengeluarkan kayak lahar api, lahar yang kayak panas banget. Kalau air untuk kedepannya surut, nggak ada lagi, nggak begitu naik seperti kemarin, tapi malah surut. Malah sekarang yang kita takuti api. Kalau cuaca sudah normal, tapi api yang kita takuti. Bisa jadi kebakaran hutan, terus tiba-tiba kayak yang sumur minyak yang meledak itu, yang banyak api. Rawan Bunda, pokoknya sejenis api yang akan datang ini. Kemarin kan kita takutin tuh masalah angin. Sekarang yang kedepannya api dan lahar panas. Gunung mengeluarkan lahar muntah gitu, seperti gunung mengeluarkan lahar itu yang akan datang ini. Kalau untuk banjir sedikit reda. Pokoknya yang akan datang api. Mulai terjadi bulan 6, bulan 7 udah mulai itu. Hawa panas itu udah mulai, jadi kita harus hati-hati juga di api. Ya kalau api pasti korban jiwanya banyak. Udah api panas tidak terkendalikan, untuk melarikan diri nggak bisa, mengakibatkan orang banyak yang meninggal. Masih dari unsur api, selain bencana erupsi gunung berapi, akan ada kebakaran besar yang sulit dibayangkan. Tidak hanya satu, karena yang Bunda Ratu Ayu lihat, ada beberapa kebakaran hebat yang bahkan memakan korban jiwa. 2 di antara kebakaran menjadi berita mengejutkan karena kobaran api yang sangat menakutkan. Kayaknya seperti pabrik sepatu yang kebakaran besar, dan kebakaran lagi terjadi di tabung gas. Ini yang bakal terjadi untuk beberapa hari ke depan. Rupa-rupa bencana sepertinya belum akan mereda hingga menjelang pertengahan tahun ini. Masih banyak cadangan bencana yang bakal melanda, mulai dari tsunami hingga gempa bumi. Tapi di luar alam, benarkah akan ada skandal korupsi yang mengejutkan?
Bagaimana dengan dunia para selebriti? Benarkah masih banyak artis bercerai? Bukan hanya alam yang sedang bergejolak, bukan pula potensi kerusuhan sosial yang bisa meledak, tapi memang ada banyak perilaku tak terpuji yang kini mudah dijumpai, termasuk tontonan korupsi yang seperti tak malu-malu dilakukan oleh siapa saja. Dan pandangan spiritual Ki Bajra menengarai bakal meledak skandal penyelewengan uang di dunia transportasi. Ini akan menjadi berita mengejutkan karena kasusnya sama sekali tidak pernah dibayangkan bakal terjadi. Bahwa akan ada skandal di dunia transportasi Indonesia dalam 2025 ini. Skandalnya apa? Kemungkinan besar ini berkaitan dengan korupsi bagi. Dan ini dilakukan oleh orang-orang yang bisa dibilang ya bukan hanya pemerintah tapi juga swasta. Jadi memang di bidang transportasi yang saya lihat intinya nanti akan ada skandal korupsi. Itu yang jadi berita besar. Mendekati pertengahan tahun ini, memang akan banyak kejadian besar yang di luar akal dan nalar, termasuk kasus-kasus perceraian di kalangan selebriti. Tidak terlalu banyak jumlahnya, tapi ada yang akan sangat menyengat kabar perceraiannya. Tapi sesungguhnya yang dilihat Ki Bajra, skandal cinta terlarang yang berujung perceraian tidak melulu dialami para selebriti. Orang-orang biasa, bahkan jauh lebih banyak yang tahun ini bercerai. Masalah perceraian artis saya lihat di 2025 ini ya tetap ada, tapi tidak meningkat yang gimana-gimana banget. Yang saya lihat bukan artis ya yang banyak bercerai ya, justru orang biasa banyak bercerai sekarang. Saya lihat akan banyak, maaf kata ya janda-janda muda ini yang semakin, saya lihat ini akan jadi semacam suatu tren. Lantas, apa yang harus dilakukan menghadapi dunia yang makin tidak menentu? Bagaimana agar terhindar dari semua bencana yang mungkin mengancam? Sesaat lagi, Was-Was akan mengungkapnya. Tetap subscribe, share, komen, dan like. Karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Menghadapi banyak ancaman bencana yang tidak hanya berasal dari alam, tapi juga kehidupan sosial yang perlu dilakukan adalah merawat kewaspadaan. Hati-hati dalam melangkahi hari-hari. Selebihnya tidak jumawa, serta selalu hidup dengan segala kebijaksanaan. Tidak perlu bernafsu mengejar impian dunia. Syukuri saja apa yang sudah dimiliki sehingga tidak menjadi tamak. Jangan pernah lupa bersyukur terhadap apa yang kamu punya, bukan tidak bersyukur atas apa yang tidak kamu punya. Karena di saat kamu mengejar apa yang tidak kamu punya sehingga kamu lupa bersyukur, maka kamu akan menimbulkan kerusakan di muka bumi ini. Dan hal-hal seperti inilah yang berlaku bagi orang-orang yang tidak tahu batas. Itu intinya. Untuk menjadi seorang manusia yang memang bijaksana, kita harus tahu batas. Dan itu yang menjadikan kita manusia. Jadi hal-hal seperti inilah yang bisa membantu kita untuk menyelamatkan diri kita sendiri, keluarga kita, baik dari bencana alam ataupun juga dari bencana sosial yang tadi saya sebutkan. Bencana masih menunjukkan kebuasannya. Mulai bulan Mei ini yang akan datang didominasi oleh bencana-bencana besar. Mulai dari gempa, gunung meletus hingga tsunami. Belum lagi bencana sosial akibat hidup yang kian sulit. Tapi mari tetap jaga optimisme, selalu berpikir positif karena Tuhan akan tetap melindungi. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan sejumlah selebriti, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan untuk subscribe, share, komen, dan like. Karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.